Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Nadila, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan uji korelasi di SPSS. Baiklah, yang pertama itu kita copy paste dulu semua data uji normalitas yang ada di Word dan dipastekan ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian buka di variable view untuk menggantikan nama variabel ke nama data tadi. Yang pertama itu ada usia orang tua. Kemudian yang kedua ada jumlah anak. Baik, kemudian kita tekan desimal dan menggantikannya kepada 0 semuanya. Nah, kemudian balik ke data view lagi. Kemudian tekan analyze dan cari regression. Nah, terus linear. Kemudian setelah keluar linear regression, yang untuk independen kita taruh usia ortu dan yang dependen kita taruh jumlah anak. Kemudian pilih save. Nah, kemudian di residuals tuh kita pilih unstandardized. Dah, baru continue. Dah selesai, tekan OK. Nah, ini kita abaikan dulu regressionnya untuk mencari nilai uji normalitas seterusnya. Untuk mencari nilainya, kita pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogs, dan pilih one sample KS itu. Nah, di sini kita pilih test variable listnya di unstandardized tadi. Nah, pastikan yang dipilih tadi normal ya. Kemudian tekan OK. Nah, di sini dah keluar semua untuk uji normalitasnya. Bisa kita lihat dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS itu gimana. Yang pertama itu, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kita lihat di hasil uji normalitasnya 1,000 di signifikasi two-tailed-nya. Jadi dia lebih besar dari 0,05, berarti dia normal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang uji korelasi di SPSS ini. Yang pertama, kita tetap mengambil data yang ada di uji normalitas, kita copy pastekan di SPSS. Baiklah, kemudian ganti nama variabel ke nama seperti tadi, usia ortu dan jumlah anak. Baiklah, kemudian yang desimal kita pilih 0, kedua variabel itu 0. Terus yang di measure kita pilih scale keduanya untuk keduanya juga. Terus tekan data view balik dan pilih analyze yang ada di atas itu seperti tadi juga. Oke, next yang di analyze tadi kita pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, keluar bivariate correlation. Untuk masukkan ke kotak variable itu kedua, yaitu usia ortu dan jumlah anak. Kemudian pastikan di correlation coefficients itu centang Pearson, dan di test of significance itu klik two-tailed, dan di flag significant correlations itu dicentangkan. Kemudian baru klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil untuk nilai correlationsnya.
Oke, seterusnya kita lihat bagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi. Yang pertama itu ada berdasarkan nilai signifikan to-tail. Jika nilai signifikan to-tail lebih kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi to-tailnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana R tabel tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tanda bintang 1 yang diberikan di SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak ada bintang sama sekali, maka tidak terjadi korelasi. Ada catatan di sini, bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,01 dan bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. Nah, mari kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama tadi kan mengenai nilai signifikansi to-tail lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Kita lihat di sini, di signifikansi to-tail itu 0,000, jadi dia kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Nah, kemudian itu kan ada bintang 2, jadi kita pilih di 5%, karena udah ada catatannya. Kemudian lihat di tabel, bagaimana, apa yang kita harus pilih untuk R tabelnya, apa 5% atau 1%. Yang kita pilih di sini adalah 5%, karena bintangnya ada 2. Kita pilih di bahagian yang 10, karena N-nya 10, jadi kita pilih yang 10 dan yang 5%. Di 10, di 5% itu 0,632. Jadi di sini kita bisa lihat antara 0,950 dan 0,632 itu lebih besar 0,950. Jadi R hitung lebih besar daripada R tabel, jadi terdapat korelasi. R hitung 0,950 sedangkan R tabel 0,632, jadi terdapat korelasi antar keduanya. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi SPSS, uji normalitas dan uji korelasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.